Salam dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saya terus berdoa kita semua senantiasa sehat dalam menjalani kehidupan secara khusus. Ini kan bulan Desember, tentu ada banyak agenda, meskipun agenda-agenda perayaan Natal kita di tahun ini pasti berbeda dibanding dengan agenda-agenda di perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Hari ini bacaan kita dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ke ayat 19 sampai 28. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus menopang kami di minggu ini dalam menjalani seluruh panggilan tugas yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini di Sara Palitanna untuk merenungkan sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan 19 sampai 28, sabda Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, tema kita adalah terang sudah datang, bertobatlah. Aduh, itu sebuah ajakannya, sebuah seruan. Terang sudah datang, bertobatlah. Diawali sebuah pernyataan, lalu diawali sebuah ajakan untuk kemudian melakukan sebuah proses pertobatan. Bertobat dan berubah, dua kata yang nyaris sama tapi berbeda. Bertobat, berubah, dua kata yang nyaris sama tapi memiliki makna yang berbeda. Berubah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi lain atau berbeda. Itu arti kata berubah. Sedangkan bertobat bisa berarti kembali ke jalan benar atau merasa tidak sanggup lagi. Jadi berubah menjadi lain atau berbeda, sedangkan bertobat artinya kembali ke jalan benar atau sudah tidak sanggup lagi. Artinya kita bisa katakan seperti ini, seseorang yang bertobat sudah pasti berubah. Kan begitu, seseorang yang bertobat sudah pasti berubah. Jalan hidupnya berubah, arah hidupnya berubah, orientasi hidupnya berubah. Tapi seseorang yang berubah, kalau misalnya kita berkaca pada makna tadi, belum tentu itu adalah sebuah proses pertobatan. Jadi seorang yang bertobat mesti berubah, tidak bisa tidak. Tapi seorang yang berubah itu belum tentu tanda sebuah pertobatan. Dia berubah bisa jadi karena sudah mapan. Dulu luar biasa, sekarang sudah biasa di luar dan semakin berbisa. Misalnya seperti itu. Dulu sangat ramah, sekarang sudah terlalu murah dan pemarah. Nah, perubahan itu saudara-saudara tidak bisa dihindari. Saya pikir kita sepakat soal itu. Perubahan itu tidak akan pernah bisa dihindari, tapi pertobatan itu bisa diabaikan. Kita tidak bisa menolak perubahan, karena jika kita menolak perubahan, kita bisa digilas oleh perubahan itu sendiri. Menolak perubahan itu tidak mungkin kita lakukan. Kita tidak bisa menolak untuk berubah menjadi tua, tidak bisa. Kita harus berubah menjadi tua, tidak bisa kita tolak. Biar mau buat apa, sudah harus dan akan tua misalnya. Ini contoh yang unik pada manusia. Tidak semua, tapi pada umumnya
kita sering melihat perubahan seperti ini dan berusaha untuk kemudian tidak berubah pada apa yang dia alami. Nyaris semua manusia itu ingin selalu terlihat muda, segar dan energik. Salah satunya kata-kata yang sering begini, biar kita sudah tua tapi kita punya semangat muda, padahal sebenarnya memang masih tetap ingin muda toh. Salah satunya melalui penampakan fisik. Kulit diusahakan selalu bersih, putih, padat, kira-kira lah seperti itu. Perhatikan ya, umumnya jika bisa kulit ini menjadi bersih, menjadi putih, kalau bisa lulur 3 kali sehari sampai 3 kali misalnya, itu bisa menjadi tedong bulan dalam bahasa orang Toraja. Tapi menariknya, rambut yang pada akhirnya akan putih malah berusaha dihindari untuk terus dihitamkan. Kan lucu ya, kulit berusaha untuk menjadi putih, sedangkan rambut berusaha untuk tetap hitam. Kadang-kadang seperti itu. Unik kan, manusia itu ada yang memang dari sononya hitam, seperti saya misalnya, yang memang dari sononya, dari prosesnya, dari tempatnya, dari belangannya memang sudah hitam, mau tong sok-sok putih. Masa kanak-kanak kami sering mengatakan, sedangkan bak kosi alobong meramme yang tetap saja hitam. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia ini bak kosi, tapi ada sejenis binatang yang memang hitam seluruh tubuhnya. Bagi orang Toraja itu siang malam mandi selalu berendam tapi tetap saja hitam. Apalagi tapi ingat ya, bersih itu hal lain lagi. Bersih dan putih itu berbeda. Ibu saya selalu mengatakan seperti ini, muya kadang kengki ipia biar kita jelek ke masero-serosaki. Kalau kita bersih, saya tidak tahu ya apakah masuk di kadangkeng dan bersih atau kadangkeng dan tetap rantasa misalnya. Tapi biar kita ganteng tapi rantasa itu tidak ada gunanya juga. Ini yang pernah saya katakan dalam sebuah gurauan renungan. Kadang-kadang ada orang yang wajahnya luar biasa berbinar, hanya wajahnya yang perhatikan bersih, putih dengan segala aksesoris dan dengan segala makeup dan merek-merek itu, tapi sampai di kaki dan tangannya wah luar biasa bedanya. Bonga ulu kenala tedong teh. Ada kerbau di Toraja yang kepalanya hanya putih tapi seluruh bagian badannya itu hitam pekat, tedong pudu. Hanya kepalanya yang putih, lainnya itu pudu. Adakah yang seperti ini? Banyak, tapi tidak di sini, tentu itu di tempat lain. Maksud saya adalah kita harus dan wajib berubah. Itu tidak bisa kita tolak, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Meskipun memang ada juga perubahan yang bisa kita atur. Katakanlah seperti itu, misalnya kita mau lebih rajin belajar, itu bisa kita atur. Kita mau lebih tekun, kita mau lebih bekerja keras, rendah hati dan lain-lain. Ada perubahan di seputar kita, di sekitar kita yang memang bisa kita atur. Tapi memang ada yang tidak bisa kita tolak, yang memaksa kita harus berubah. Katakanlah misalnya perubahan di seputar teknologi, tidak bisa kita memang harus berubah berdasarkan perubahan dari teknologi itu. Masih adakah orang di antara kita yang masih punya HP kili-kili, HP 3G orang bilang, center G, SMS G, telepon G, yang HP yang dulu-dulu tuh, yang masih pakai tombol-tombol yang bukan touchscreen, masih ada kan? Pasti masih ada. Tapi jumlahnya semakin hari akan menjadi semakin seperti makhluk yang hampir punah dari bumi ini. Padahal dulu HP itu adalah raja dari teknologi. Hanya dalam jangka sekitar 20 tahunan, sekarang nyaris hilang lenyap kan? Generasi-generasi alfa sekarang, anak-anak di bawah usia 5 tahun, akan melihat benda-benda ini menjadi barang aneh. Benda-benda HP yang gili-gili itu menjadi sesuatu yang apa sih itu? Atau misalnya contoh yang lain, kalau misalnya kita menolak perubahan teknologi, masih adakah di antara kita yang ingin menghubungi keluarga di tempat yang jauh dengan menggunakan pos surat karena tidak ingin berubah? Itu kelamaan dan habis di ongkos, bos. Pasti begitu. Kita harus ikut berubah. Itu kekuatan adaptasi pada manusia. Tapi bagaimana dengan bertobat? Kan begitu. Kita tidak bisa menolak perubahan. Tapi bagaimana dengan bertobat? Kita bisa mengabaikan pertobatan. Itu hal yang sangat tidak wajib dan menjadi pilihan bagi setiap orang. Kalau kita bicara soal bertobat, itu tidak wajib. Itu pilihan, kita mau atau tidak. Tapi berubah, kita tidak bisa, harus berubah. Ada perubahan yang memang tidak bisa kita tolak. Tapi pertobatan itu bisa kita tolak, malah sangat mungkin kita abaikan dan tidak mau sampai kapanpun. Sekali lagi, kita bisa berubah, tapi belum tentu bertobat. Dalam bahasa Yunani, bertobat itu kan menggunakan kata metanoia, yang artinya berbalik. Jadi kalau berbalik itu ini hidup kita. Jadi kalau disebut bertobat itu berbalik seperti ini. Tidak terlalu jauh bedanya dengan makna kembali ke jalan yang benar dalam bahasa Indonesia soal bertobat tadi. Berbalik ke jalan yang benar, itu bertobat. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu jika jalan hidup saya itu sudah benar? Kan begitu, saya mau bertobat ke jalan yang benar. Nah, bagaimana kita tahu
Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah bertobat ke jalan yang benar? Itu yang menjadi pokok bacaan kita hari ini. Jalan benar itu adalah firman yang bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi jalan yang benar itu adalah kepada firman yang bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 1-5 menunjukkan jalan kebenaran yang harus kita tempuh. Pada ayat itu kan paling sedikit kita melihat ada 3 hal di sana. Pertama, dikatakan ada firman, ada logos, ada dafar, ada sabda, atau ada kata-kata. Itu semua jenis kata-kata yang untuk menggambarkan soal logos itu bahasa Yunani, firman itu bahasa Indonesia, kata-kata itu bahasa umum, dafar itu bahasa Ibrani, sabda itu juga bahasa lama soal apa yang kemudian dikatakan soal Tuhan. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan begitu. Kisah Yohanes pasal 1 ini ayat 1 ini sampai 2 bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Lalu di ayat 2 pada kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Perhatikan ya padanannya ya. Dan itu berulang sampai hari kelima penciptaan. Jadi setiap Allah menciptakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah. Berkatalah Allah, bersabdalah Allah. Bandingkannya, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan berfirmanlah Allah, maka jadilah. Artinya saudara, berdasarkan kesaksian Kejadian pasal 1 ayat 1-2, dari situ kita bisa melihat semua ada karena firman Allah. Semua ini ada karena sabda Allah. Tidak ada yang tidak ada karena sabda Allah. Bayangkan penciptaan alam semesta dari hari pertama sampai kelima dikatakan berfirmanlah Allah. Nah itu juga yang ditegaskan di ayat 3-4 Yohanes pasal 1 kan. Dalam bacaan kita tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Itu jelas. Berfirmanlah Allah, maka jadilah. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 3-4 bacaan kita tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang ada. Tidak ada satupun yang ada tanpa oleh penciptaannya. Dan karena di dalam firmanlah semuanya ada dan dijadikan, maka hanya di dalam Dialah, di dalam firman itulah ada hidup yang menjadi terang bagi manusia. Di ayatnya yang keempat itu kan sangat sepadan toh. Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1. Hari ini kita baca kisah ini menjadi terang benderang dan jelas bagi kita semua kan. Mengapa disebut terang itu sedang datang? Karena pada akhirnya kita tahu bahwa semua ini ada karena Allah. Tapi ingat, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan penciptaan hari pertama sampai hari kelima itu semuanya diciptakan oleh Allah. Berarti manusia yang diciptakan di hari ke-6 tidak dengan firman. Oh tidak. Kejadian 1:26, marilah kita. Kan begitu. Di sana juga tetap ada firman Allah bersama-sama dengan Allah yang kemudian menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu menjadi sebuah fakta yang menerangkan bagi kita bahwa semua ini ada karena Allah, dan di dalam semuanya itu dijadikan dan menjadi hidup. Dan poin ketiga dari firman ini adalah terang yang adalah firman itu tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan dan sedang datang ke dalam dunia. Itulah jalan kita yang benar. Kalau kita bertanya, saya mau berbalik ke jalan yang benar, yang mana jalan yang benar itu? Itu tadi, berbalik kepada firman yang menjadikan segala sesuatu, yang di dalamnya segala sesuatu dijadikan, yang adalah Allah itu sendiri, yang kemudian menjadi terang dan tidak akan pernah dikuasai kegelapan. Berbaliklah ke firman itu, bertobatlah ke pribadi itu. Ada firman yang menjadikan segala sesuatu sehingga hanya di dalam Dia ada hidup. Dan firman yang hanya ada dalam Dia itu telah datang ke dalam dunia. Perhatikan bagian ayat 9 bacaan kita tadi ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita harus bertobat dan kembali kepada terang yang telah dan sedang datang ini ke dalam dunia. Itu bahasa Indonesia yang agak sulit ya. Telah dan sedang datang. Bagaimana memahami itu? Dalam struktur bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, telah dan sedang terjadi, itu ada strukturnya. Nah ini jalan hidup kita yang adalah anak-anak tebusan Allah di dalam Kristus. Bahwa Dialah yang datang ke dalam dunia. Itu mau tegaskan. Dialah yang datang ke dalam dunia, datang kepada manusia, datang kepada milik kepunyaannya. Salah satu bentuk simbol nyata dari bagaimana firman dan terang itu datang ke dalam dunia adalah lilin Natal yang kita lakukan pada setiap perayaan Natal. Itu kan yang sering kita alami kan.
Nah, mengapa perayaan Natal umumnya itu dilakukan di malam hari? Ya, untuk menggambarkan apa yang dikisahkan bacaan kita tadi. Ada kegelapan dalam dunia karena dosa. Lalu datanglah terang itu mengusir kegelapan. Kan seperti itu. Dari satu terang, yakni firman dan Kristus itu sendiri, lalu menjadi milik semua orang. Gelap malam itu simbol kegelapan yang telah dikalahkan Tuhan. Makanya perayaan Natal umumnya dilakukan di malam hari. Bukan karena lagu Kidung Jemaat 92 malam kudus, lalu kalau kita merayakan Natal di siang hari, oh berarti siang kudus. Bukan seperti itu, tapi ada simbol di sana. Gelap itu telah diusir oleh terang yang datang ke dalam dunia, yang disimbolkan oleh Kristus sendiri melalui lilin itu, yang menjadi tanda bahwa oh iya, kita dikuasai oleh kegelapan karena dosa, tapi Kristus yang datang menjadi terang mengusir kegelapan itu, dan tidak ada lagi. Terang itu sudah datang mengusir kegelapan di dalam dunia ini. Cuman ya, karena saking banyaknya perayaan Natal sekarang, banyak Natal yang dilakukan kadang-kadang di siang hari dengan berbagai pertimbangan. Atau mengapa banyak Natal sekarang di siang hari? Ini dugaan saya saja, saya tidak menelitinya. Mungkin saja pernah ada orang yang merayakan malam kudus di malam hari, habis perayaan malam kudus, ujung-ujungnya jadi malam khusus dalam perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak kudus lagi. Kan begitu, habis malam kudus kok jadi malam khusus untuk hal-hal yang justru menjadi ajang pertontonan dosa misalnya. Atau tadinya menjadi malam kudus, sekarang menjadi malam yang hangus. Bukan hangus kue di Open Natal ya, tapi ada yang katakan, nah malam kudus itu memang pada akhirnya menjadi malam khusus Pak Pendeta. Karena malam kudus menjadi kadang-kadang menjadi malam khusus karena kadang-kadang perayaan Natal itu khusus ada duku bayi, khusus ada Pak Putu, khusus ada kado, khusus ada baju-baju khusus yang disiapkan khusus untuk Natal. Uniknya adalah di masa sekarang penyalaan lilin Natal mulai mengalami pergeseran simbol dan makna. Sekali lagi ingat, lilin itu adalah simbol datangnya Kristus ke dalam dunia yang membawa terang, mendatangi umatnya, mendatangi anaknya. Dia yang datang, bukan kita yang menghampiri dia, itu tegas. Tapi dalam perayaan-perayaan Natal masa kini sudah mulai bergeser. Kitalah yang kadang-kadang kemudian menghampiri terang itu dan menyalahkan terang itu. Terbalik kan? Umumnya kan sekarang perayaan-perayaan Natal itu dipilihlah orang-orang tertentu. Bapak ini, ibu itu, pimpinan ini untuk mewakili menghampiri terang untuk dinyalakan. Jadi dulunya terang yang ada, lilin yang ada menghampiri kita. Sekarang ini lilin kita yang menghampiri. Lilin itu kan simbolnya jadi terbalik. Kan mestinya lilin itu yang simbol Kristus yang telah datang ke dalam dunia yang menghampiri kita. Bukan justru kita yang menghampiri lilin itu sebagai untuk menyalakannya. Kan menjadi sesuatu yang, ya saya tidak tahu apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu terjadi. Tapi harus menjadi jelas, bukan kita yang menghampiri terang itu, tapi terang itulah yang datang menghampiri dan menjumpai kita. Itu menjadi sesuatu yang prinsip. Ayo, harus berubah dan bertobat kan? Perhatikanlah hal seperti itu di sekitar perayaan-perayaan Natal kita dewasa ini. Makanya untuk gereja-gereja Protestan, lilin pertama yang menyala itu umumnya yang di mimbar sebagai simbol firman tadi. Kan mimbar bagi kita itu pusat dari firman Allah, dari sabda Allah. Makanya lilin itu yang pertama ya di mimbar, lalu dibagikan ke pohon Natal, dibagikan lagi ke orang-orang. Bukan orang yang datang ke depan, tapi lilin itulah yang datang menghampiri jemaat, menghampiri orang-orang yang sementara duduk sebagai simbol bahwa terang yang datang yang adalah sabda Allah itu justru datang menghampiri orang-orang yang telah duduk sebagai simbol dunia, sebagai simbol terang itu dibagikan ke seluruh dunia. Kan mestinya begitu, bukan kita yang datang. Nah, itulah fungsi kita seperti yang dinyatakan oleh ayat 19 sampai 28 bacaan kita tadi. Kita adalah pribadi-pribadi yang akan memberikan kesaksian terang itu. Karena kita telah menerima terang, bukan kita yang datang kepada terang itu. Terang itu kepada semua orang. Jika ada orang yang bertanya tentang Kristus dan terangnya, dialah yang akan kita kisahkan pada semua orang, bukan kisah kita yang jadi bahan untuk orang lain. Gambaran dari sikap Yohanes ketika ada yang datang bertanya kepadanya ketika diutus oleh orang-orang dari Yerusalem untuk bertanya kepada dia, itu adalah tanggung jawab kita juga memberikan kesaksian yang benar tentang hadirnya dan kedatangannya ke dalam dunia, memberikan terang, mengusir kegelapan dari hidup kita. Nah, itu salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pertobatan kita. Kita bertobat, berbalik pada Allah karena kita sadar
Dia telah datang, pribadi yang di dalamnya dijadikan segala sesuatu pun dengan kehidupan yang adalah pemilik segalanya, telah menghampiri kita. Jadi dasar pertobatan kita bukan karena keadaan kita, tapi karena Dia sudah datang kepada kita. Jika segalanya sudah terang seperti itu, artinya gelap sudah tidak ada, toh? Sederhana saja. Orang berani melakukan hal yang jahat bukan di tempat-tempat yang kelihatan dan terang benderang. Umumnya seperti itu, tapi justru di tempat yang gelap dan tidak kelihatan. Nah, karena itu bertobatlah. Kenapa? Karena terang itu sudah datang. Jangan lagi kita merasa bahwa segala sesuatunya itu masih gelap. Oh tidak. Tuhan melihat dan membuka segala sesuatunya, menjadikan kita harus sadar bahwa oh ya, saya harus bertobat. Saya harus berubah, dalam arti bertobat berbalik kepada jalan yang benar. Kita bertobat karena Dia sudah datang, bukan karena keadaan. Jangan karena keadaan. Jangan karena kita sudah sakit-sakitan baru bertobat. Orang yang sakit-sakit baru bertobat itu bukan bertobat, tapi berobat. Dia butuh berobat namanya. Tapi lagi mau berobat untuk disembuhkan. Nanti sudah tua renta, nanti sudah lemah fisik, sudah bau tanah baru mau bertobat. Ya elah, itu bukan bertobat namanya, tapi ingin menghindar dari kualat. Jangan nanti bangkrut, miskin, ditinggalkan baru bertobat. Jangan. Itu bukan bertobat namanya, tapi marah pada orang-orang yang berkhianat karena kita bangkrut, kita miskin, kita ditinggalkan. Jangan nanti calonnya kalah dalam pemilihan bupati dalam pilkada kemarin, baru bertobat dari money politik, dari Koteng Jawa, dari Pak Kolong Bombo. Itu bukan bertobat namanya, tapi membabat mana-mana saja orang yang datang bawa amplop. Jangan seperti itu. Bertobat itu karena terang sudah datang, bukan karena keadaan kita. Bertobatlah bukan karena keadaan. Bertobatlah bukan karena baik buruknya keadaan hidupmu hari ini, tapi bertobatlah karena Dia telah dan sedang datang ke dalam dunia. Don't be late to repent. Once again, don't be late to repent. Jangan terlambat untuk bertobat. Tuhan memberikan kita waktu untuk berjumpa lagi dengan perayaan Natal melalui tahun ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Itu juga bagian dari kesempatan yang baik dari Tuhan untuk bertobat karena Dia telah datang. Bahwa COVID ini bisa mengancam kehidupan, tapi di dalam Dia segala sesuatu dijadikan untuk kemudian menjadi milik kita karena Dialah terang dan Dialah pemilik kehidupan kita selama-lamanya. Karena itu bertobatlah, terang itu sudah datang. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu boleh merenungkan sabdamu hari ini, memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk terus belajar bahwa kami butuh bertobat setiap hari, bukan karena keadaan kami yang mungkin di luar lagi jangkauan pikiran kami, di luar jangkauan pemikiran kami, di luar jangkauan kekuatan dan kemampuan kami, tapi kami bertobat karena Engkau telah datang menjumpai kami dalam segala kegelapan dan keberdosaan kami. Terima kasih bahwa kehinaan kami tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menjumpai kami, mengangkat kami, dan memberikan kami terang untuk mengangkat kehidupan kami bersama-sama dengan Allah. Kiranya kami terus menjadi saksi dimanapun kami berada. Berkati hidup kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami. Jika ada yang sakit, jika ada yang bergumul, Tuhan sembuhkan dan terus menghiburkan mereka semua. Dengarkan doa kami, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.